menang dari Goliat. Orang tepuk tangan, habis itu dilupakan Daud itu. Lalu pada suatu hari Saul mencari Daud. Saya gambarkan sederhana aja. Siapa itu? Oh, anaknya Isai ini. Wis. Nah, panggil sini deh. Gitu. Lalu mulailah dia berlatihan perang-perangan nih. Oh, ini anak punya talenta, ini anak kecil satu ini. Mulai deh. Dan Daud menyukai. Wih, perang ini enak ya. Pumatang toak. Aduh, kena dia. Ini anak ternyata hobi perang. Kenapa? Dia 40 tahun menang. Gak pernah kalah. Kecil orangnya, perang gak pernah kalah. Itu mujizat Tuhan. Jadi Anda yang di sana, kalau Anda merasa kecil, ingat, mujizat Tuhan bisa terjadi. Daud, kecil orangnya, menang perang terus. 40 tahun, gak pernah dikalahkan. Saul, tinggi satu kepala, rata-rata dari orang Israel. Daud itu di bawah dia. Bentar nih, sorry ya. Iya. Oh iya, kacik sih, kacik seperut. Bercanda saudara, tapi benar. Nah, Saul satu kepala di atas rata-rata orang Israel. Daud kecil, elok orasnya. Bayangin, Saul 40 tahun gak pernah kalah perang. Memang layak, memang orang yang tinggi besar, gagah. Anak orang berada, makanannya vitamin dari bayi. Susu yang terbaik, yang mahal, mehong nek. Kamu, apa namanya? Air tajin, cucian beras sama-sama putihnya. Tapi air cucian beras kata mak gua dulu nenek nih, itu vitaminnya beras tuh ada di cucian. Dari mana nek? Kalau medis mah enggak, mitos itu saudaraku. Itu. Tapi lihat orang-orang desa, orang-orang kampung. Kuat banget badannya. Covid enggak menang di desa, kalah. Kenapa saudaraku? Susah cari dokter. Jadi kalau kena sakit, imunitas tubuh manusianya yang bekerja. Itu saya pelajari ketika Covid. Orang kota nih, anak flu nih, wih batuk, bawa ke dokter. Kasih yang namanya antibiotik, tewas virusnya. Imunitasnya enggak terbentuk. Saya pelajari dari Covid, saudara. Jadi Daud ini keberaniannya terbentuk di ladang. Dengan namanya merobek mulut singa sama beruang. Dia tulis itu. Gimana caranya ya anak kecil gitu? Gak tahu deh, gak usah cari deh caranya. Pokoknya tertulis dulu ya, kita percayain aja. Nah, ketika kita peperangan dia menang nih. Lalu dia punya dasar berkelahi perang yang gak ada aturan. Dengan namanya singa sama beruang. Mungkin dia kabur naik pohon. Atau dia colok-colok itu beruang tuh. Nakal. Jadi Anda yang di sana yang nakal. Jangan kecil hati. Ada Daud. Daud mengalahkan Saul yang satu kepala di atas orang Israel rata-rata. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama 40 tahun menang perang. Daud gak punya modal. Badan kecil pendek. Saul tinggi gede. Ya otomatis sekali nyabet pedang. Wah 2-3 orang tewas sudah. Gitu. Dorong orang aja roboh. Daud di sela-sela kaki prajurit larinya. Coba bayangin. Tapi Tuhan pilih. Kalahkan mereka yang gagah perkasa. Itu Daud. Yang namanya pahlawan orang Filistin, Goliat. Yang Saul aja lihat orang Filistin, Goliat ini gemeter, ngedek-dek kata orang Bandung. Lalu Daud dikasih perlengkapan perang Saul, dia jalan susah. Klotak, enggak ah. Pakai kaos bututnya lagi, kayak anak-anak ruko nih, kru nih, kaosnya butut-butut, bau lagi saudaraku. Mursidah gitu loh. Jaket kulit berapa harganya naik? Yang saya tahu nih yang palsu aja jaket kulit jar itu 1 juta 1,7 900 750 paling murah. Wih bagus sih jaket baru, gile. Berapa naik? 130.000 Pak. Dari kulit semut kali. Gitu. Saya tuh terbengong gini. Plastik kayaknya sih ya. Kulit semut pasti, kalau kulit asli ori kulit pasti kulit semut deh. Gitu. Tapi lihat tampil di kamera nggak ada yang tahu harganya. Itu kemenangan Cruise Smart People tahu. Jangan percaya. PK tipis saudara, jangan percaya. Haleluya. Cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Jangan mau.
Dompet tipis, PK tipis soalnya, saya yang ngasih soalnya. Daud tipis banget, tapi dia pakai pedang Goliat loh. Nggak ada nih, yang ada cuma pedang Goliat yang kamu titipin waktu dia di Nob. Nah ini mau aku ini, lu gile lu. Ternyata Daud itu pemberani, penerobos. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia di antara kaki para prajurit. Dia tuh selepas itu pengen lihat yang teriak-teriak menghina Allah Israel itu siapa. Kurang ajar banget nih orang nih. Mendidih, panas dia. Dikasih Saul baju perang nih, enggak mau dia. Dalam kesederhanaan. Ketika kamu menang, ingat itu talent dari Allah. Beri kemuliaan buat Allah. Kalau Saul punya modal, ya jelaslah anak orang berada, sekolah tinggi, sekolahin militer. Bapak mungkin punya jabatan atau pengusaha besar. Sekolahnya bagus-bagus, saudaraku, bayarnya mehong, Nek. Pinter, bahasa Inggris bisa, ya otomatis. Coba orang kampung, how are you sir? Sir naon? Ya, gak ngerti. Tapi lihat, ketika COVID melanda, orang kampung sulit terjamah sama COVID. Pakai masker aja enggak, itu di TV saya lihat terus. Bila perlu kalau bersin dihadapin orangnya. Gitu saudaraku, udah beres. Di sini, kalau di kota besar nih, saya kan di kota nih, lagi itu di Surabaya, Bandung. Loh. Kalau kita batuk nih, itu orang lari terbirit-birit lebih daripada ketemu kuntilanak. Ketemu pocong acara enggak setakut ketemu orang batuk. Jadi kalau saya jalan tuh sengaja kalau supaya sepi atau ganggu orang atau iseng atau saya tuh pingin bisa masuk tuh bubar jalan satu persatu pergi semua. Tempat duduknya saya dapat. Nah itu aja saya ini gitu. Ya Daud banyak akal saudaraku. Oke? Daud dia dengan berani di antara kaki-kaki itu dia bunuh Goliat. Dia dikejar-kejar Saul dipakai pedang Goliat. Coba hatinya Daud. Hati raksasa. Orangnya kecil. Hatinya giant saudaraku. Halo. Dijemur gak meler. Ya dimasukin kulkas gak beku. Itulah kru smart people. Kasih tahu saudara. Tahan banting semua ini. Ya hari ini saya banting kru smart people sih. Gak kebanting dia. Nyantai aja dia nih. Inilah yang kurenungkan kan gitu. Nah itu baru smart people. Beri kemuliaan bantuan saudaraku. Haleluya. Jadi ukurannya itu keberhasilan bukan yang kamu miliki, kekayaan, kepandaian, tapi keberanian, hati yang giant atau raksasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hati raksasa itu nggak pernah bisa dihalangi. Penerobos, Daud di antara kaki-kaki tetap ketemu Goliat. Dan dia lihat nggak gentar, nggak mundur. Marah dia. Nah, masalahnya di sini, masalah di sini. Orang itu kalau ketemu masalah yang besar, ya bukannya marah. Daud marah. Anjing buduk ini yang memaki-maki Allahnya Israel ini siapa? Oh ini toh kamu. Ih gile lu, beraninya sama Allahku yang hebat. Daud punya pengalaman pribadi di ladang sama Tuhan. Pergaulan pribadi membuat hatinya giant. Dikasih hikmat, punya keberanian seperti singa Yehuda yang Yesus dikatakan singa Yehuda. Singa Yehuda itu tak terkalahkan. Singa jantan yang rambutnya panjang itu. Halo, ada bahaya dia maju di depan. Dia enggak ngejibrit, jawat ekor lari. Mah, kamu aja mah, ada debt kolektor mah. Nah itu sudah. Ya kamu yang cari duit, kamu yang mau, aku gak bisa sediain. Ah, itu mah kucing kupret, bukan singa Yehuda. Betul gak saudaraku? Amin gak? Tato di sini singa, begitu takut ganti jadi kucing. Amin gak saudaraku? Yo, tato di sini naga, begitu takut jadi cacing. Gitu aja. Dalammu lebih penting daripada yang nampak. Itulah Daud seorang penerobos. Anjing buduk satu ini berani menghina alasan, marah dia. Jadi
Allah memakai kemarahan itu untuk menerobos, cross the line. Jadi melebihi yang mestinya. Kenapa? Daud biasa bergaul sama Allah, lalu dia diberikan pengalaman-pengalaman yang mendebarkan. Coba bayangin, anak sekecil itu, dia ditabiskan umur 17 tahun. Sebelum itu 14 tahun kan kecil, orangnya kecil, ketemu singa, ketemu beruang. Coba bayangin saudaraku. Tewas gak dia? Enggak tewas. Karena dia selalu bermain kecapi, gambus dan seruling. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Apakah kau merenungkan Tuhan? Nyanyian puja dan pengagungan. Daud marah ketika Allahnya tidak diagungkan. Seperti aku merobek mulut singa dan beruang, aku robek kamu. Yang manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan biar hatiku bersuka. Coba saudara bayangkan, dia di ladang tuh sendiri. Enggak ada emang gaul sama dia, anak susah dia sekolah semua. Mainnya bergerombol, dia enggak sendirian. Kenapa? Dia hobinya nyanyi, temennya enggak seneng main. Terus gembalakan kambing domba 2-3 ekor. Orang gagal, dari kecil udah gagal danggepnya. Temennya enggak ada mau main sama dia, enggak ada mainan, enggak dikasih bapaknya sama Isai. Karena anak tertolak, anak perjinan, anak selingkuh, gua enggak mau. Maka nggak bisa jadi tentara dia, nganterin nantang dia nih. Jadi kau di sana kalau yang tertolak, coba renungkan pujian ini. Inilah yang, coba renungkan kemenangan apa yang Tuhan beri sama kamu hari ini, sampai hari ini. Apakah mulutmu memuji Tuhan? Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lumayan aku, duet bisa saingan, suaraku ada vibrannya sekarang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bercanda saudaraku. Biar juara idol juga dilawan kalau gini sama aku. Itu Daud, saudara. Bayangin, mulut singa dirobek sendiri, main seruling, nggak punya teman, ditinggalkan karena keadaannya miskin, kalah, gatot, gagal total. Dia berjuang sendirian, tapi disitulah Daud menulis, Tuhan Allah mengajar aku untuk mengangkat busur. Dia buat busur sendiri, pakai pohon dia runcingin, pakai akar-akar pohon untuk sebagai talinya. Sehingga singa sama dia ditembakkan dengan panah yang dia buat, tembus, mulutnya dirobek. Pakai apa? Bambu mungkin dipotong. Akalnya banyak. Sehingga kisah Daud ketika Daud berperang menjadi raja, akalnya banyak. Ternyata kesengsaraan itu membentuk Daud untuk sebagai seorang raja punya akal banyak. Karena kecil. Jadi di dalam kekuranganmu, Allah itu memberikan kelimpahan buat kamu. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Jadi kamu jangan minder kalau kalah. Ternyata Daud diberikan Tuhan otak yang cerdik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gak boleh jadi ularnya. Mengecoh orang banyak. Pinter banget nih pastor nih.
Gua gagal terus, kalah terus sama dia. Padahal biasa aja, bukan pastor yang wow hebat. Bukan yang hebat, gak pintar, bukan. Tapi ada pastor-pastor yang luar biasa, ada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kelihatannya biasa-biasa gak punya modal dia nih. Orang tua ya sederhanalah. Kalau makan tuh pagi telur, siang gak makan, malam gak makan, pagi telur lagi. Bisulan dia, saudaraku. Beri kemuliaan buat bisulan, saudaraku. Nah, ada golongan seperti ini. Lalu masuk ke gereja, meratap. Minta duit sama si kaya, gagal kamu. Daud diberikan pakaian perang Saul, gak mau dia. Saul ketika dirasuki setan, Daud main kecapi, setannya kabur. Ternyata setelah dilengkapi dengan otak, spirit Daud dibentuk mengandalkan Tuhan. Sehingga Daud ketemu dengan Goliat, gak takut ketemu setan, dia main musik. Karena dia tahu Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu. Wih, duet jadi nih. Udah, kita ikut kompetisi aja. Yeay, nggak jadi deh angkat tangan. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Daud mengerti bahwa setan harus dilawan dengan memuji Tuhan. Daud ternyata cara melawan hidupnya enggak ngawur. Enggak segala-segala demi nama Yesus. Enggak begitu. Coba beli bumbu pasar di pasar kemahalan dalam nama Yesus mahal banget. Loh, nama Yesus buat nengking supaya harganya murah. Kan gak mungkin ibu-ibu lebay dari ikam deh. Amin saudaraku. Inilah yang ku renungkan. Daud main itu mendapatkan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu datang bela dia. Nah, banyak orang kalau mengandalkan kekuatan sendiri, dia nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Saya seharian ini gelisah mengurus banyak masalah yang super heavy, super berat menurut saya. Ada yang pribadi, ada pelayanan, jalan hidup dan sebagainya. Pelan-pelan Tuhan tuntut, Tuhan kupas semuanya. Sampai selesai atau hampir nihil. Dah selesai sudah. Letih. Tadi malam kurang tidur jam 2, jam 3, jam 6 udah bangun. Ngerjain lagi pekerjaan Tuhan. Semua saya kerjain. Masuk ke studio, tidur, duduk di kursi. Tapi ketika mendengarkan lagu ini, hati nurani itu meloncat, roh saya itu lompat. Nah ini aku mau ini. Inilah yang ku renungkan. Angkat tanganmu. Setiap waktu. Dan mengangkat tangannya kepada Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Daud bukan hanya mengandalkan Tuhan, dia tahu caranya Tuhan. Melawan setan, bukan melawan manusia namanya Saul. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Daud tahu cara dan waktu Tuhan. Ketika ketemu Goliat, dia nggak pakai kecapi. Emosinya marah, jiwanya marah.
diketapel ada diumban, buang serat, tak masuk di lubang mata, tewas, dipotong kepalanya. Daud pakai talenta yang dibentuk atau kemampuan dari di padang, yang buat busur, buat pedang-pedangan, buat pisau-pisauan. Jadi dalam hidupmu tuh segala sesuatu yang terjadi tidak dan tidak berguna, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Daud dibekali ketika nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya ulangi, Daud dibekali Tuhan ketika nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu atau mengakui dirinya, karena memang nggak bisa diakui. Tetapi yang tidak diakui, yang tidak berarti ketika dipakai Tuhan meniadakan yang berarti, yaitu Goliat. Beri kemenangan buat Tuhan. Tidak terselami pikiran Allah, tidak terselami dalamnya hikmat Allah. Paulus tulis itu, Paulus terbengong-bengong, terkagum-kagum sama Tuhan. Orang pinter, kenal Allah melalui teologi S3 paling bagus, jadi imam muda, punya jabatan, pengetahuan firman Tuhannya luar biasa. Seakan tahu Allah, ternyata ketika diperbaharui Roh Kudus, di situ dia dibukakan. Bukan kebenaran Allah karena dia punya, sejatinya Allah. Sehingga dia tidak mengenal, maka sekian belas tahun Paulus dibawa ke Timur Tengah, disendirikan Tuhan, disuruh belajar kembali, perbaharui teologiamu, perbaharui pengetahuanmu. Maka buku Paulus dari Taurat ke kasih karunia paling lengkap itu Paulus. Petrus tidak punya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, saudaraku. Jadi engkau yang di sana, sepintar apapun kamu, ingat Tuhan kan perbaharui, ditambah-tambahkan. Jangan pernah puas sama Tuhan. Gandum secupak, harga sedinar. Jadi kalau kamu cukup secupak, kamu cuma beli sedinar. Tapi kalau kamu mau namanya setempayan, kamu beli harga setempayan. Jadi kamu harus punya passion untuk lebih dan lebih lagi hidup ini. Untuk dipakai buat kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Itulah Tuhan. Daud ketika dia umban, dia potong kepala Goliat. Pedang Goliat dititipin di imam di Nob. Dari kejar-kejar Saul nih, makan roti sajian. Ada pisau enggak, ada senjata enggak? Aku nih lagi disuruh raja nih, kemana nih? Gitu, aku butuh senjata. Enggak ada yang ada pedang Goliat. Nah ini asik nih. Kenapa begitu? Karena Daud biasa menghadapi singa dan beruang. Dia bisa memainkan hukum gravitasi bagaimana mengayun pedangnya Goliat. Itu rahasianya. Maka tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Itu hukum pengetahuan. Sekarang juga bicara gitu. Diayun sama dia. Seperti busur. Jadi pedang segede apa-apa diayun. Pakai kedua tangan. Gitu. Dan segala macamnya. Saudara bisa pelajari itu. Halo. Ternyata kecerdikan Daud dipakai sekali lagi sama Tuhan. Sehingga kalau pedang musuh ketemu pedang Goliat, ya tewas, nggak bisa, gitu. Dan sebagainya. Daud di ladang gembalakan kambing domba 2-3 ekor. Anak yang tidak diperhitungkan, yang ditolak, yang nggak diakui, yang nggak ada temennya, yang ditinggal siapa, pokoknya kamu di titik terendah hidupmu. Di situ Allah akan beracara untuk kamu. Sehingga Daud naikkan pujian ini. Ketika kamu titik terendah dalam hidupmu, kamu akan diberikan lagu sama Tuhan. Mungkin lagu ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Jangan ingkari Tuhan lagi. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
dan hatiku bersuka karenamu. Daud memuji Tuhan. Jadi engkau yang di sana, mungkin saat ini dalam titik terendah hidupmu, putus asa, semua serba menjepit. Ingat, Tuhan sedang membentuk kamu, sedang memperlengkapi kamu, mengasah kamu untuk menjadi alat ketika Tuhan pakai kamu seperti Daud ketika dipakai menjadi raja. Sehingga bagi Daud itu senjata is okay. Justru aku senang nih senjata ini. Sesuatu yang gak masuk akal itu akan terjadi dalam hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Yuk kita tampilkan dulu, kita pelajari Daud di Adulam. Ketika Daud berlaksa-laksa mengalahkan, setelah latihan perang, dia perang menang terus. Ternyata latihan perangnya Daud cuma menambahkan apa yang Daud udah punya. Senjata asli, strategi perang. Sehingga Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga kamu hari ini kamu yang gagal, kamu yang cuma kerja rendahan. Sesungguhnya Tuhan ketika menambahkan kamu yang belum kamu punya double, lebih daripada orang lain. Contoh, ada seseorang bekerja sebagai pegawai gudang. Pada suatu hari dia menjadi distributor. Distributor itu barang dari manufaktur, dari pabrik, produsen, masuk ke tangan pengusaha, diletakkan di gudang, habis itu dari gudang dikirim kepada pembeli. Jadi distributor antara produsen dengan namanya konsumen, dia di tengah, dia distribusinya. Maka dia dapat potongan harga, keuntungan. Maka dia harus menguasai ilmu pergudangan, bagaimana nyimpen barang. Karena dia mantan kepala gudang, dia udah bisa. Jadi ketika bank memberikan modal, dia udah atur semuanya, nggak bingung naruh barang itu nanti dusnya rusak, ada banjir, numpuk barang keluarnya gimana, mesti urutannya gimana, nomornya gimana, dia udah tahu, dia kepala gudang 15 tahun. Sehingga ketika dia menjadi distributor, itu sudah no problem, barang dia nggak bisa hilang, 15 tahun dia menghadapi kehilangan sebagai kepala gudang. Beri kemuliaan sekali lagi saudara, hobi saya hari ini beri kemuliaan Tuhan. Benar-benar ingin memuji Tuhan saya ini. Diliputi rasa kesenangan yang luar biasa. Setelah kesusahan beberapa hari yang luar biasa. Buat saya, cuman apa sih? Dapat pujian ini dari Tuhan. Daud di Gua Adulam mengalahkan berlaksa-laksa. Dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Dan datang lagi cobaan yang dikirim, kutu loncat, kucing kupret, tikus tanah, udah semua yang bermasalah dah. Kan mestinya dikirim, para jagoan kan calon raja nih. Supaya belajar dari para jagoan, Allah punya cara sendiri membentuk kita. Yang tak pernah kamu bisa pikirkan, tak pernah kamu lihat, tak pernah kamu dengar. Itu yang disediakan, bukan hanya kemenangan, termasuk prosesnya. Kamu tidak pernah pikir proses itu apa. Sehingga tertati-tati, terjungkit-jungkit kakimu itu melangkah karena terlalu banyak paku di bawahnya. Tapi di situ Tuhan ajar ketelitian yang sangat dalam, kesabaran yang sangat luas untuk mengatasi sebuah perkara di mana pada masa yang akan datang itu dibutuhkan dalam hidupmu. Sehingga kesulitanmu hari ini kayaknya luar biasa. Untuk mendidik kamu menghadapi keadaan ke depan yang akhirnya tidak menjadi luar biasa buat kamu, tapi menjadi luar biasa buat orang lain. Itulah orang-orang luar biasanya Tuhan sampai hari ini. Tokoh-tokoh pelayanan semua menghadapi proses yang luar biasa. Karena Tuhan memakai luar biasa. Termasuk saudara dan saya. Semua akan dipakai luar biasa. Tetapi melewati proses luar biasa. Siap enggak? Mau enggak? Lah akhirnya enggak mau beban pelayanan kok, enggak mau melayani kok. Mau duit kok, mau kehidupan masa depan lebih baik karena udah punya kerja. Atau ngurus keluarga aja nih, baby-baby di rumah nih. Padahal kalau ngurus pelayanan, ngurus baby, aduh setengah mati. Apa pagi babynya kumisan, setengah mati. Kata temen. Itu. Baby kumisan, aduh rewelnya, mintanya gini gitu. Udah capek, lebih capek lagi malamnya.
ini aneh deh ini. Dilatih kesabaran. Karena mau dipakai Tuhan. Sehingga setiap masalah dalam hidupmu, dari kamu di dalam perut, kamu ditenun Tuhan, dipersiapkan untuk menghadapi semua, termasuk yang tidak enak. Karena kamu nanti akan menghadapi tidak enak, ketika tidak enak itu selesai, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cara luar biasa yang orang lain tidak pernah punya. Itulah Daud, beri kemuliaan buat Tuhan. Daud itu luar biasa cara menangnya saudaraku. Kecil elok, pegang pedang Goliat, tidak pernah kalah 40 tahun, bayangin. Ketemu Raja Gad, itu bisa berlagak kayak orang gila, meler-meler, garuk-garuk di tembok, pintu gerbang. Gak ada raja mau, Daud termasuk raja muda. Karena mantunya Saul, mantu raja. Lu gila lu, raja muda yang dikawal, bawa pasukan ribuan, puluhan ribu. Berlagak gila, meler-meler lalu garuk-garuk. Disuruh ngaku pasukan di mana digebukin gak mau ngaku. Diseret ke rumah Akis. Akis bilang, ngapain orang gila ini bertahan dalam kegilaan dia. Emang rumahku gak kurang orang gila. Yaudah, bawa pergi dah. Ternyata Tuhan beracara melalui kegilaan Daud. Jadi Anda yang gila, gila aja. Artinya sesuatu yang memang gak semestinya, gak sewajarnya. Tapi ingat, hasilnya apa? Kalau hasilnya buat Tuhan is okay. Kalau hasilnya baik, caramu bertahan hidup, is okay. Semua itu okay. Tapi kamu mengarahkan kemana nih? Cara nggak masalah bagi Tuhan. Tuhan bisa perbaiki. Karena setiap karakter orang berbeda, setiap kepandaian berbeda, talenta berbeda, kemampuan berbeda. Tapi mental itu yang membedakan hasil. Mental pemenang bertahan dalam kesengsaraan seperti Daud. Dalam kemustahilan seperti Daud, tetap tekun menyediakan. Belajar dari semut, tekun dia. Menyediakan makanannya pada musim panas, tekun dengan tujuan. Ada yang enggak, separuh gugur. Hampir selesai, gugur, kompromi, ngalah, apalagi. Visinya enggak dapat, bukan visi yang bicarakan, mentalnya orang ini. Yang mental tempe, melempem, kerupuk itu krenyes-krenyes ditaruh, kalau nggak baik-baik naruhnya melempem, digigit, lihat. Orang kayak gini digigit lihat, bikin sakit gigi. Orang udah senang-senang, cuma gitu aja. Sakit gigi, kan saudara punya teman seperti gitu. Yuk kita gini, yuk gini. Begitu mau pergi, nggak jadi deh. Lu gila, lu orang udah bangun pagi udah begini. Mentalnya yang kalah, melempem. Gitu. Nah itu butuh proses pembentukan saudaraku. Daud ketemu beruang, ketemu dengan singa, itu proses pembentukan dia. Ketemu Goliat sepele. Lalu dia ketemu Saul, dikirimi 400 orang yang diuber-uber utang. Lu bayangin, gile lu. Zaman sekarang 1 orang 1 juta aja, 400 juta Daud ini mesti sediakan. Akhirnya Daud jadi preman loh. Waktu zamannya Nabal, Abigail. Pada waktu orang memotong bulu domba, Daud tuh berjalan-jalan di depan itu. Kemahnya Nabal, depan kampung sama pasukan dia. Malak dia. Gitu loh. Nabal enggak suka, dia perangi Daud, dibunuh mati sama Tuhan. Coba bayangin, Nabal itu salah apa? Enggak salah dia ini. Tapi yang saya ingin lihat, Daud ini harus memberi makan pasukannya. Yang 400 orang diuber-uber utang. Yang bermasalah keuangan, coba bayangin, belum anaknya, belum bininya, emak, kakek, ponakan, ikut semua, gile lu. Motong 1 babi gak cukup tuh. Tiap hari harus cari babi nih untuk makan lauknya nih. Lah Daud diuber-uber Saul, ngumpet sembunyi, dikirimi Tuhan 400, kira-kira heboh gak sih? Tuhan punya pemikiran tidak pernah salah. Anda yang melihat cara Tuhan yang salah. Ini penting saudaraku. Tapi Daud tidak pernah salah dengan mengeluh kepada Tuhan. Dia lakukan bagian dia. Dia cuma pelaksana dari Tuhan. Inilah yang ku renungkan.
Kok jadi falas ya? Tadi udah enak nih. Senyummu tuh menghina banget loh, Nay. Oh, ternyata baterai casnya cuma segitu, Bapak. Ih, gak 20 menit udah habis. Nyanyian puja dan pengakuan. Ih, tambah falas. Kepadamu. Cas dulu, Vin. Udah berhenti. Aku gak nyanyi enak, gak usah. Aku kan pengkhotbahnya, punya hak aku. Ini PS nih. Bilangin. Daud menjadi preman, tapi Nabal yang dibunuh. Coba bayangin saudaraku. Hati-hati melihat kesalahan orang. Daud bisa bela orang itu loh. Kasusnya Daud dengan Nabal. Tapi hari ini saya ingin bicara Adulam, Nabal besok. Rally tentang Daud. Apa sih Daud? Allah itu gimana sih? Jangan merasa benar sendiri. Lah wong kamu beban pelayanan aja gak mau. Kenapa kamu ganggu orang pelayanan walaupun penuh kesalahan? Itulah Daud. Allah punya rencana tidak bisa dicegah oleh manusia. Dia pasti genapi, dia akan kawal. Bagian kita ikut langkah Tuhan. Dengan mental yang selalu disiapkan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan mau finish malah mundur. Bikin pusing babi. Barbie kok babi. Haleluya. Gitu saudaraku. Banyak orang mau finish mundur. Kenapa? Perjuangannya di puncak-puncaknya untuk mempertahankan dirinya. Dalam kemenangan atau dalam kekalahan untuk menjadi menang. Banyak hal di mana Tuhan akan buat mujizat. Di top pencobaan itu banyak yang jatuh. Kenapa? Enggak berani. Taruhannya mati seperti Yesus. Takut setengah mati, sedih sampai keluar keringat darah. Sehingga Yesus berdoa 3 kali. Kan dicatat di Alkitab. Yesus mengalami hal yang sama. Tapi Yesus bergaul sama Tuhan seperti Daud. Daud punya kekuatan seperti Yesus. Mengandalkan Tuhan dalam spiritnya. Tindakan Yesus, mentalnya itu bagus. Daud mentalnya bagus, dia gorok itu Goliat. Dia ambil pedang Goliat. Di gua Adulam, dia persetan orang miskin. Gua layani saja. Tuhan yang berperkara nanti. Gak ada makan, ke tetangga. Kelar sudah. Kenapa lah? Gua malak dia nih, gua mumpung orang banyak nih. Sangar-sangar. Orang gak punya duit, itu jelas kelihatan. Mata sayu. Ya, mulut doer, itu hidung kembang kempis, itu orang gak punya duit. Tuh lihat, nah kumis berantakan, gitu, bibir aja memble, itu gak ada deh pokoknya PK tipis ini, pasti PK tipis ini. Gitu, apalagi punya utang sama gereja, wah PK-mu tambah tipis itu namanya. Amin saudaraku, siapa yang punya utang sama gereja? PK-mu tipis, amin. Halo saudaraku, yuk kita baca dulu. Daud di Gua Adulam. Dikirimi 400 orang. Tolong dibacakan. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 hingga 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kira-kira Daud itu seneng gak sih? Udah dikejar mau dibunuh sama Daud, dikirim orang-orang kayak begini. Kalau sekalian dikirim orang-orang preman biasa bunuh orang, penjahat yang biasa ngerampok mungkin seperti zaman itu kan, perompak-perompak bajak laut, mata satu begitu. Ya, biasa bunuh orang. Ini dikirim Tuhan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Memble semua bro, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, itu gak ada debt collector itu sampai keciprit-ciprit dia ini. Lari ke Daud. Kiblik gak ini sih suasana ini sih? Nah Tuhannya Daud mana yang dia sembah bermain kecapi, yang sampai namanya setan yang merasuki Saul lari, Goliat yang dipotong sama Daud. Enggak ada Tuhannya. Wong dikirim pasukan yang seperti ini, setiap orang yang sakit hati, komplit
Masih ramesnya nih, pakai es jeruk lagi. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bangga nggak jadi pemimpin orang gagal? Bangga nggak jadi pemimpin orang yang nggak punya duit? Yang namanya nggak bangga, ya kabur. Sorry teman-teman, saya pergi bukan karena masalah pelayanan, bukan. Ada masalah yang lain yang saya tidak akan bicarakan sama teman-teman. Saya mau rehat, break sebentar. Saya mau rehat itu bukan karena masalah pelayanan, bukan. Karena ada masalah yang lain saya harus bereskan. Saya butuh take a break 1 bulan untuk membereskan masalah itu. Gitu saudaraku. Jadi karena batal sampai sekarang masalah itu ya belum selesai. Ya karena teman-teman yang minta toh, saya tetap di sini. Inilah yang ku renungkan. Minta perkenan Tuhan sudah, jalani dulu deh. Mau susah mau apa, tabrak dulu aja. Mentalnya harus kuat, nggak cari keuntungan. Siap mencucurkan darah. Disembeli dari dalam, disembeli dari luar. Bayangin aja. Panas luar, panas dalam nih. Luka batin, luka tubuh nih. Coba saudara bisa bayangkan itu. Mau healing aja gak bisa. Lihat itu anak-anak semua masuk ke grup WA. Gak mungkin saya jalan. Sementara saya lagi meeting dengan pemimpinnya. Jadi luka dalam, luka luar, luka bakar, luka gosong semua udah dipikul dulu. Itu mentalnya Daud. Bukan mental Saul yang gemetar menghadapi Goliat. Padahal anak orang berada, satu kepala di atas orang rata-rata orang Israel. Tinggi besar gagah, menang perang terus. Mentalnya seperti kecoa. Ngibrit sembunyi cari tempat kotor. Kan waktu Saul mau ditabiskan dia sembunyi. Daud mah kagak. Diresponnya sama dia kayak orang gila. Lu mau menghina mau apa, yang penting gua datang ke markas. Mau apa lu? Itu mental sang jagoan, itu calon-calon pemimpin besar Allah. Calon-calon orang yang akan dipakai luar biasa sama Allah. Terlepas apapun pribadi orang itu, Daud dikirim 400 orang yang bermasalah banget, dikejar debt collector, pahit hati. Coba bayangin, Daud gak undur. Kenapa? Ketika ada masalah kamu undur kucing kupret, kamu gak berkenan sama Tuhan. Kamu lebih mementingkan keselamatanmu sendiri, gak mikirin keselamatan orang lain. Daud mah terima aja udah. Gimana Daud, makan apa kita hari ini? Ya udah, singkong ada nggak ada, ubi nggak ada. Ada suara nih, gendang-gendang kecapi tetangga sebelah. Ini waktu motong bulu domba, musim semi. Sana cepat. Asah pedang kita. Jalan Daud, geluduk gitu. Nabal marah, bos besar, punya pasukan, sewa tentara. Wah, ada tentara di dunia ini tentara bayaran ya saudaraku, bukan tentara negara tapi tentara bayaran. Yang memang profesional dipakai, itu hebat-hebat. Salah satunya Irak, itu banyak tentara bayaran. Yang dibayar oleh swasta atau dibayar oleh negara-negara tertentu untuk kirim barang, untuk jaga supaya jangan diambil oleh tentara Irak. Waktu itu yang pimpinan Saddam Hussein, saudaraku. Nah, di situ Nabal punya tentara bayaran yang kuat karena bos gede. Daud 400 orang tahu, lihat besok saya akan bawakan bagaimana Nabal dibunuh sama Tuhan. Jadi kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan uangmu, mengandalkan nama baikmu, mengandalkan padaanmu, kamu bermusuhan orang yang dipakai Tuhan, Tuhan akan bunuh talentamu semua itu. Nabal dihabisin sama Tuhan. Ditulis Allah membunuh Nabal. Padahal Daud ini salah. Maka saya tuh bingung sama Tuhan. Tetapi saudara jangan bingung. Ambil positifnya. Jangan gampang memusuhi anak-anak Tuhan yang sedang dipakai Tuhan. Daud sedang dipakai, caranya salah. Diemin saja bagian tuannya, yaitu Tuhan Yesus yang akan mengadili mereka. Kelar sudah. Fokus saja bagianmu, kalau jemaat ya duduk sebagai jemaat. Pelayan Tuhan di tempat manapun ya pelayani aja di sana. Enggak usah saling ejek, enggak usah saling menjatuhkan, enggak usah sebarkan gosip, digosok makin sip. Bodoh kamu. Daud hati giant,
labrak semua. Mau diomong orang tetap tegak berdiri. Tetap melayani Tuhan. Itu hati singa Yehuda, saudaraku. Tuhan butuh orang-orang seperti gini. Daud kita sudah belajar perilakunya, tingkahnya sejuta kesalahan. Sampai dihasut sama Tuhan, dibujuk sama iblis. Bayangin lengkap Daud ini. Tapi kenapa Tuhan pakai disebut biji mata Allah? Salah satunya hari ini kita belajar mentalnya. Tidak pernah undur. Perbuatannya ya salah lah. Nanti Tuhan perhitungkan di belakang kesalahan itu. Dididik, diajar Tuhan. Jadi kita lihat saudara kita itu bagaimana Tuhan melihat. Maka Daud dikatakan biji mata Allah. Daud melihat sesuatu, Allah itu melihat seperti Daud melihat sesuatu itu. Mengerikan Tuhan ini. Orang salah kok dibuat seperti itu. Ya kalau kamu gak suka protes saja sama Tuhanmu. Ya kalau mau kamu gantikan, kamu yang nyanyi. Nyanyi kagak becus, pelayanan juga amburadul, kembang kempis. Kenapa yang nyanyi mau diturunin? Itu aja, nyanyi dipakai Tuhan. Hadiratnya, powernya. Terlepas apapun itu, jangan pernah peduli. Saya sedang ajar saudara dimanapun berada. Mau pestermu, dengarkan firman, ambil hadiratnya, jadikan rema dalam hidupmu, kelar. Jangan kau usik orang yang kurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jangan digeser, jangan diambil upahnya. Jangan dikurangi upahnya. Karena Tuhan tuannya dalam pelayanan ini. Siapapun pemimpinmu, Tuhan itu tuannya. Daud ditunjuk jadi pemimpin yang bejat. Enggak ada masalah buat Tuhan. Karena Tuhan tahu hatinya Daud. Sehingga kau yang di sana dicap bejat, kamu yang sedang salah. Mau sama Tuhan, sama manusia, mau sama gundurwo. Enggak masalah. Yang penting kamu renungkan kebaikan Tuhan. Dan kamu pasti kembali kepada Tuhan. Kalau kamu salah, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan kau di sana yang tidak melayani, jangan melecehkan orang yang melayani. Nyanyian pujian Ini kebenaran di dalam gereja yang memang sulit kalau nggak diangkat. Orang melayani itu pusat pengharapan, pusat figur, pusat perhatian, pusat cara nyalahin. Pokok terkoreksi terus. Ya toh? Pendeta nih kumisan biar kelihatan garang. Pendetaku sekarang kumisan. Kalau dicukur kumisnya nggak pakai kumis biar kelihatan cute. Biar kelihatan kayak anak muda. Serba salah pendeta ini. Badan ada gendut tuh kan. Makanya banyak berkatnya banyak kurang berbagi dia. Ya kan? Nanti sudah kena stroke kayak Imam Eli. Kena lagi sudah. Kurus. Makanya jadi pendeta itu ya rajin-rajinlah berdoa dan puasa. Lihat dia, enggak ini nih orang nih kurus gini, enggak diberkati, doanya salah. Coba, ya kurus lah, kurang berkatnya itu, doa puasanya enggak bener. Salah lagi udah doa puasa salah. Semua sebab kenapa? Pusat perhatian, pengharapannya lebih tinggi, memang bener. Tapi sebaliknya Tuhan cuma mau tanya, yang kamu perbuat apa? Mereka sudah berbuat untuk aku, menyediakan waktu nih. Walaupun telat kan gitu ya. Loh, ngapain noleh ke belakang? Aku nggak tahu sudah. Ya toh? Walaupun nggak siap, nggak ngulik katanya anak-anak di sini. Gitu. Tapi kan menyediakan waktu. Makanya sekarang dididik Tuhan mereka dari tahun kabisat kemarin, Jaya tahun ini potong PK, kelar sudah. Turun PK-nya. Produksi turun. Borongan nek, borongan. Itulah cara Tuhan bekerja, saudaraku. Biarkan sistem yang berjalan. Alam ini mempunyai cara menganulir segala sesuatu yang bukan dari dia. Alam ini punya cara untuk menumbuhkan segala sesuatu yang dari dia. Alam ini Tuhan bekerja. Waktu adalah hakim yang agung. Yang akan menguji dan menentukan sebuah kebenaran dari seorang anak manusia. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Jadi ayo menyerah kepada Tuhan. Gak usah toleh kanan kiri. Gak usah hina saudara punya kekurangan. Yang melayani dengan sebisa-bisanya.
Coba bayangin, rambut sudah di bleaching, gak disemir-semir, gak ada duit. Maka jangan mau sama kru smart people, PK tipis. Percayalah omonganku. Ya, pakai topi ganteng-ganteng, itu topi 1.000-2.000 perak. Jangan lihat modelnya saudaraku, dipegang gini merotol ujungnya. Itu udah biasa di krunya smart people, iya tak? Benar gak saudaraku? Yuk, punya mental, punya hati seperti Daud yang gak nyalain Saul. Walaupun bisa membunuh Saul, dia cuma potong puncak jubahnya. Nah, Daud yang ngomong nih soalnya, apakah aku mengusik orang yang diurapi Tuhan? Bayangin, Daud tuh punya hati seperti ini. Selaras dengan firman Tuhan, selamat Daud ini. Padahal Saul salah membunuh dia loh. Akhirnya Tuhan yang bunuh Saul. Yang salah akan kena sendiri kok. Jadi gak usah sibuk saudaraku. Lawang kamu sendiri tidak mau angkat beban pelayanan kok. Duit kamu terima, duit kamu makan. Hidup mewah. Pelayanan gak mau. Ya inilah tiba-tiba Imam Eli. Di gereja cuma petentang-petenteng. Pamer A, pamer B, cuma penampilan doang. Kerja kagak. Serba gak bisa semuanya. Tapi periksa sana, periksa sini, koreksi sana, koreksi sini. Ini apa sih? Banyak orang di gereja seperti itu. Gara-gara punya duit. Diberkati Tuhan. Tunjuk sana, tunjuk sini. Itulah setannya gereja. Kasihan mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tapi tidak punya kemampuan, kapasiti dalam kemewahan dunia. Maka Daud diajar Tuhan, dikirim orang-orang yang susah, orang-orang sederhana. Dan Daud bersedia jadi pemimpin, gak undur, gak terus nikung balik kucing. Berapa kali? Mentalnya yang harus diperbaiki. Gitu. Karena kalau hal gitu sama dengan janji dusta, saudaraku. Kata-kata promosi murahan pepesan kosong. Banyak terjadi di gereja. Ngomongnya sih gagah, tegas, emosinya gila. Tapi gak ada masalah, cabut bro. Gak jadi deh. Ya udah, aku balik sudah. Ini gimana sih? Rempong deh orang gini nih. Gitu saudaraku. Belajar dari Daud. Mentalnya. Walaupun dikirim yang lemah. Penuh masalah. Daud siap jadi pemimpin dan tetap memimpin mereka 40 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tolong lanjut dibacakan. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Coba, ini anak baik banget loh. Udah dimusuhin, udah diinjek-injek, masih aja hormat. Masih aja mau berlaku baik. Itulah Daud. Hati Daud itu seperti itu, mentalnya luar biasa, beraninya kuat. Gak undur walaupun kesusahan. Yang kedua, dimusuhinmu tetap meletakkan hormat. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dia selamatkan ayah ibunya yang gak nganggep dia. Itulah kasih. Daud itu dipukulin Raja Akis nih. Nggak masalah, nggak ngaku di mana pasukannya. Jadi ketika bermasalah nih dia langsung bawa kedua orang tuanya. Oh ini nih, ini benih yang baik ini. Allah lihat perbuatanmu. Ini nih benih yang jelek ini. Ayo Pastor Rempi marahin, dimarahin sama aku. Tangisan bomba yang keluar, hidung merah, mulut merah, mata merah, untung rambut tak jadi merah. Ya habis gimana? Gitu loh saudaraku. Daud selamatkan kedua orang tua, selalu memikirkan orang lain. Selalu ingin menyelamatkan orang lain, mau memberi orang lain, nggak ada kepikir buat dirinya. Itu Daud. Kenapa nggak dirinya yang menyelamatkan diri ke Raja Moab? Kenapa mesti bapak ibunya yang memusuhi dia, yang malah menjatuhkan dia, yang tidak pernah memelihara dengan baik dan sebagainya. Itulah hati kasih. Kenapa Allah pilih Daud? Salah satu ini. Dari muda
Allah sudah lihat benih-benih kebaikan di hati Daud. Jadi engkau di sana yang masih gagal, masih hidup sederhana, masih miskin. Ada hal baik di hadapan Tuhan yang Tuhan tengok hatimu. Pada waktu hari sejuk, Allah jalan-jalan di taman di Eden sebelah timur. Hei Adam, di mana kamu? Dia cari. Mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Untuk melimpahkan kekuatan dia. Dia tidak bilang orang itu benar atau jahat. Yang bersungguh hati sama dia pakai sama Tuhan. Kelar. Nanti gua yang bentuk dia. Tuhan tuh seperti itu. Kenapa kita rewel? Kalau itu jangan dipakai. Orang itu jangan dipakai. Orang itu digeser. Jadi omongan kemana-mana. Lah, lu sendiri nggak melayani. Kamu sendiri cari uang mati-matian. Orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan melayani sepenuh waktu. Menjual dirinya di bawah tangan Allah yang kuat. Kenapa kamu musuhin? Ya karena bajunya belum ganti. Nah ini sedang diganti sama Tuhan bajunya. Kelar sudah. Ya lu sendiri gak mau ganti baju imam. Kenapa orang ganti baju imam kamu musuhin? Daud 400 orang yang bermasalah. Pahit hati, bermasalah keuangan, kekurangan, dikejar-kejar utang. Orang yang jelek pribadinya. Tapi 400 orang di Siklak, itulah mereka. Menjadi prajurit yang tangguh di tangan namanya Daud. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Di kemudian buat Tuhan, saudaraku. Mari buka hatimu, peleter gereja, pencemooh. Yang cuma bisa menilai orang lain. Dengan sejuta cara menjatuhkan namanya dianggap salah. Berhenti sudah. Allah tidak berkenan cara itu. Kamu jatuhkan orang diurapi, kamu tidak jatuhkan orang diurapi. Kamu apapun kerjakan Allah tetap urapi orang itu. Saul dan Daud 40 tahun termasuk Salomo 40 tahun, Yosua 40 tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi akhir hidup 3 orang itu namanya Daud biji mata Allah. Yang namanya Yosua itu orang diberikan tampuk pimpinan. Nah namanya Salomo itu akhirnya hampir gagal karena membangun rumah berhala. Terus yang namanya Saul masuk neraka. Karena Allahnya yang menentukan. Bukan kita. Kalau saya pilih Saul. Saul rumah tangganya tanpa isu. Tanpa skandal. Tidak ada keributan. Anak-anak dikawinkan, Mika kawin. Masih virgin. Bukan jendes, nek jendes. Udah jendes tua gembrot lagi, ngentut lagi. Susah deh ini. Itu gosip jahat banget sih. Sebenarnya gosip aku apa tukang gosip, saudaraku. Halo. Saul, orang yang berhasil membangun kabinet angkatan perang. Rapi, berhasil 40 tahun menang. Bayangin bangun sebuah negara 40 tahun tidak pernah kalah. Itu Saul, masuk neraka saudaraku. Tuhan yang tentukan masuk neraka dengan kesalahan dia. Daud yang kita anggap salah jadi biji mata, berdiri di sebelah sisinya Tuhan, memerintah bersama Yesus. Karena masuk surga. Nah kalau konteks ini nggak kita pakai, kita enak aja ngaduk-ngaduk gereja dengan program pandangan kita, bukan pandangan Alkitab. Jadi Allah itu ada namanya membiarkan pembiaran dulu. Setelah itu baru sama dia diurus. Yang saya tahu Daud diurus akhirnya sama Tuhan. Kalau sudah diurus Tuhan, murus kamu, mules kamu. Kalau udah dikejar Tuhan, mules Daud itu. Gila, dikasih sakit, ditegur depan orang banyak. 1 juta masalah. Anak putrinya diperkosa sama kakaknya. 1 juta masalah, kenapa? Diurus sama Tuhan, murus-murus ya, mules dia. Habis ya dikerjain Tuhan. Tapi masuk surga. Karena mentalnya mengandalkan Tuhan. Spiritnya mengandalkan Tuhan. Dengan cara sederhana. Ketika di padang dia main kecapi, seruling dan gambus. Anak yang miskin, anak yang tidak diperhitungkan orang tua. Anak yang gak punya teman, gak punya karunia talenta. Yang gak tahu dirinya siapa. Akhirnya belajar perang gara-gara pakai pengumban mengalahkan Goliat. Mungkin secara kebetulan saudara bisa diangkat Tuhan. Habis itu Tuhan aja Tuhan latih. Maka saudara akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Walaupun saudara ini minus banget. Beda dengan orang yang anaknya orang kaya, sekolah tinggi-tinggi.
Nerusin usaha orang tua walaupun pabrik besar produksi terbaik terbesar dunia. Kan nerusin orang tua gak punya modal. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya jadi juara sekolah di Jepang, dapat beasiswa, itulah cara Tuhan bekerja. Anak itu luar biasa, anak tukang beca, berarti anak ini anak luar biasa, mentalnya luar biasa. Kalau anak orang kaya udah pinter, udah biasa, bisa bahasa Inggris karena sekolah bahasa Inggris. Coba saya dilahirkan di Inggris, masa saya pakai bahasa India, masa pakai bahasa Dayak. Narai kabar, masa gitu, kelahiran London nih. Halo. Wah itu deh, wah gitu kan. Maka jangan membandingkan dirimu. Mau kamu lebih atau kamu kurang. Pahamlah Allah bisa pakai kamu yang sederhana. Allah juga bisa pakai kamu yang hebat. Tapi Allah menilai hatimu hebat atau tidak di hadapan Tuhan. Daud hebat di hadapan Tuhan. Ditegur cepat, langsung tunduk, langsung nangis, langsung bertobat. Terima kesalahan, Mazmur 51. Dan sebagainya. Itu Daud. Saul malah perintah-perintah ke Nabi Samuel. Udah salah masih perintah-perintah, ngajuin syarat lagi. Ini model apa iman begini? Pokoknya kalau enggak begitu saya enggak mau masuk gereja lagi. Lu gila, emang lu yang punya gereja? Apa yang lu korbanin? Itu kebenaran saudaraku. Rusaklah gereja kalau ada seperti itu. Iman mentalnya enggak benar, buruk semua itu nanti. Dikendalikan orang punya duit, orang enggak punya kontribusi. Yang enggak berjuang mati-matian di gereja. Apalagi kalau pakai baju imam, full timer Tuhan. Hati-hati saudaraku. Mereka hidup dari anugerah amplop. Saya bilang potong 25%, potong semua 25%. Enggak sanggup mereka melawan. Karena mereka full time. Nggak ada urusan itu. Karena mereka nggak boleh bekerja, cari uang tambahan. Sehingga Allah punya belas kasihan khusus buat hamba-hambanya yang menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Allah. Jangan usik mereka. Ini nasihat dan pesan saya saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu diantarkannyalah mereka kepada Raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Coba ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Daud punya hati yang baik, benih yang baik. Ayat 4. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab. Daud punya pribadi orang yang kerja menuntaskan tugas yang bertekad sampai selesai dengan sempurna. Banyak orang termasuk pelayan Tuhan yang cuma mau enaknya, begitu gak enak berhenti dia. Berbalik dia ke site yang lain. Gak mau ikut bertahan bersama kawan ini yang berjuang dari awal. Karena sudah gak enak nih. Karena kalau di sana lebih nyaman nih. Gak jadi dimusuhin gua nih. Gak jadi rusak, gak jadi susah nih gua nih. Gak mampu bertahan. Kalau Daud gak loh. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab. Dikawal dengan pasukannya, diantarkan kedua orang tuanya. Sampai tuntas selesai. Gak terus pelin-pelan sana sini. Gereja sana, gereja sini. Ngebaiki sana, ngebaiki sini. Dapat sana, dapat sini. Itu model gak akan dipakai sama surga. Percaya omongan saya. Orang itu gak bisa jadi hidupnya. Kenapa? Pelin-pelan. Pindah di side sana, pindah di side sini, di side sana musuhin sini, kalau di sini ngebaikin sana. Ini jadi apa? Daud enggak, tuntas. Tas dia kerjakan, antar kedua orang tuanya sampai negeri Moab. Itu baru jagoan, itu mentalnya Daud. Kerja sampai selesai, bertekad sampai akhir seperti Yesus digantung di kayu salib. Itu Daud. Ayat yang kelima.
Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Ayat 4. Allah sanggup meluruskan kamu kalau kamu salah. Yang penting kamu punya benih yang baik, yang bahasa saya goodwill. Keinginan baik. Caramu bisa salah karena kamu nggak ngerti atau keadaan membuat kamu ini salah. Banyak orang melakukan kejahatan karena keadaan yang membuat dia melakukan kejahatan. Allah sanggup meluruskan orang ini. Tapi hatinya tuh baik. Dia melakukan kejahatan untuk apa? Daripada orang yang kelihatan baik di gereja, perilakunya jahat, menjatuhkan orang. Sedang dia tidak ambil beban pelayanan. Dia mengata-ngatai orang pelayanan, menuduhkan segala sesuatu yang salah, yang jahat. Coba bayangkan saudaraku. Inilah serigala berbulu domba. Domba dianggap serigala, serigala dianggap domba. Ribet urusan gereja kalau soal ini. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Allah nggak bisa diam karena Daud itu baik, walaupun perilakunya salah, premanisme. Sehingga dikirimlah hambanya namanya Nabi Gad. Tetapi Gad Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Keret, udahlah beda dikit A sama E aja. Itu rewel, bawel, cerewet bener ya. Ya, nah, Akrus ini paling tahu deh itu deh. Udah lanjut pasal yang selanjutnya. Yuk tolong dibacakan. Mazmur pasal 57 ayat 1 hingga 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Coba saudara perhatikan ini. Pandangan Daud ini apa sih? Kita belajar dari Mazmur 57. Besok saya akan kupas lebih dalam saudara. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Ketakutan, pikiran, emosi, perasaan. Jangan diubah dulu. Ketika perasaan itu menyerang, serahkan sama Tuhan. Saudaraku, saya punya pengalaman banget soal ini. Mau lari gimana enggak bisa lari. Cuman Tuhan yang bisa meletakkan perasaan itu dengan benar. Gitu. Tapi nanti kalau pelajaran ini selesai baru saya bagikan. Kitab itu harus sempurna pekerjaan Tuhan baru saya bisa saksikan. Kalau enggak berbahaya tafsiran saya. Sebab kepada Mu-Lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Berarti ada namanya badai. Berlalu penghancuran. Disapu Daud. Dan disapunya gak main-main saudaraku, 13 tahun. Disapu sama pasukannya Saul dia. Kopassus 3.000 orang. Itu pemerintahan Saul tahun ke-27. Karena 13 tahun kemudian Daud menggantikan Saul. Pemerintahan Saul 40 tahun, dipotong 13. Tahun ke-27 udah jadi Saul itu. Tentara udah jadi, negara udah hebat, udah makmur, Lot Jinawi, kuat negara ini. Dipilih 3.000 orang yang khusus sebab Daud mantan panglima Saul yang pemenang. Saul pilih betul-betul itu pasukannya. Dan dia pimpin sendiri. Dia adu kepada sama Daud. Daud 400 orang diuber berutang. Saul 3.000 pasukan Kopassus. Ya gila lu, gak imbang banget, semut mah gajah itu. Tapi ingat, kalau semut masuk telinga gajah, infeksi gajahnya mati berdasarkan waktu. Gampang aja saya ini kalau ngomong, pastor memang pasti lidah, gak bisa menang kita. Ya itulah pastormu ini. Bisa amin saudaraku. Iya kalau semut masuk ke telinga gajah digigit, infeksi gimana? Ya semutnya 1, 400 semut ini. Ayo gak bengkak gak lu telinga lu? Diumpamakan seperti itu. Daud 400 orang tidak berarti.
Tapi Daud pengganti Saul. Dan Allah memerintahkan Nabi Gad, kamu jangan di situ, nanti kamu tewas. Pindah. Daud taat. Daud itu punya mental, tapi taat kepada Allah. Dia pindah. Banyak orang punya mental yang bagus, tapi nggak taat sama Tuhan. Itu namanya sombong. Tetap apapun karakter yang Tuhan bangun, apapun karaktermu, harus ada yang namanya kasih atau rendah hati sama Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Daud itu merenungkan firman setiap waktu. Dia main kecapi di ladang, dia pun di sini. Yuk tolong firmannya ditayangkan. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jadi penghancuran lewat, Allah juga lewat, diselesaikan. Coba kira-kira saudara bisa paham enggak dengan pemikiran Daud? Saya ulangi. Itu penghancuran lewat nih. Ayat 2. Ayat 3. Allah juga yang lewat membereskannya. Kira-kira bisa kepikir enggak sih kamu ini sih? Kalau enggak orang punya pergaulan karib sama Tuhan enggak bisa menulis hal seperti ini. Tapi ingat didapat dari mana? Tolong yang di atas ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Halo, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Nyanyian pujian dan pengagungan. Lagu itu punya makna. Jadi ketika kamu bernyanyi, jangan cuma mangap-mangap kayak ikan kehabisan oksigen. Nyanyi seenaknya. Karena enak lagunya. Gak ada maknanya saudaraku. Daud enggak. Dia tulis lagu. Tolong firmannya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Daud tulis lagu ini. Isi hati dia yang dia sampaikan melalui lagu. Nyanyi jangan nyanyi lu kayak ngamen. Di banyak tempat banyak orang ngamen pakai lagu rohani. Enggak masalah saudaraku, lagunya enak. Apalagi anak Tuhan dengar. Dikasih upahnya gede. Sama aja kamu ngamen. Gak memuji Tuhan. Nyanyi seenakmu dewe. Saya paling sebel orang begitu. Nyanyi apa sih kamu ini? Nyanyi terus dengan hati. Supaya Tuhan itu tersentuh. Nyanyian pujian dan pengagungan. Mungkin suaramu gak enak, terisak. Kamu tuh lagi disentuh atau kamu lagi betul-betul berharap kamu sama nonggeng nyanyi. Mungkin gitarmu salah-salah enggak apa-apa, tapi dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan kamu datang sama Tuhan. Seperti Daud dia tulis Mazmur ini diberikan pada pemimpin biduan, Miktam Daud. Karena Daud selalu datang sama Tuhan tuh enggak cuma ngomong abal-abal, promosi murahan, pepesan kosong. Janji yang tidak pernah bisa ditepati, kata-kata yang dilanggar sendiri. Berbalik sendiri semuanya. Promosi murahan pepesan kosong gitu. Kalau Daud enggak. Situasi itu dia gambarkan melalui pujian. Maka keluarlah kitab Mazmur. Jadi nyanyilah jangan cuma pepesan kosong promosi murahan. Kamu sendiri enggak mau ambil beban pelayanan. Karena memang pelayanan itu sulit luar biasa saudaraku. Kalau kamu sungguh-sungguh tenggelam di dalamnya. Kalau ecek-ecek mah gampang, cuci kaki, cuci tangan tuh namanya bro. Coba kamu tenggelam, lebih dalam lagi. Seperti Yeskel, mata kaki, pinggang, tenggelam. Kamu harus belajar berenang, belajar menyelam. Terus ikut arus, melawan arus itu gak boleh, begini, harus gini. Kalau melawan arus itu bolehnya begini. Semua ada aturan tentang air. Air itu adalah lambang daripada firman Allah. Lambang dari hadirat Tuhan. Lambang kekudusan, kesejukan, damai sejahtera dan sebagainya termasuk kasih Allah.
kedalaman air itu menentukan kedalamanmu sama Tuhan. Ngebacot doang, nyalain doang, terjun juga kagak. Orang di luar sana bisa ngomong kayak penonton sepak bola aja lu. Waduh, bodohnya coba kalau tendang pakai itu gini, coba kalau dioper pasti gol. Ya lu yang ngomong nonton, coba yang main. Ternyata Ronaldo sekarang begini ya, bagus Messi ya, coba lu main. Lu nama Ronald aja enggak. Cuma bisa komentator saja. Banyak di gereja orang gosip itu orang komentator. Pemain sulit komentar karena dia sendiri sudah sulit hidupnya. Menghadapi perjuangan melayani Tuhan. Saya ungkapkan, jabarkan tentang perjuangan Lewi, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga banyak imam-imam Tuhan yang gugur, berdagang kembali. Orang yang melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya, bekerja betul-betul mengandalkan namanya otot dan otak. Karena memang gak gampang ngikutinya saudaraku. Itu riak ombak gelombangnya. Daud berkata penghancuran. Ayat 3, ayat 2 penghancuran dia menghadapi. Allah yang menyelesaikan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Daud biarkan aja penghancuran itu lewat. Dia punya mental Allah yang menyelesaikan. Lanjut saudaraku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku, setelah kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana ombak, laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Daud itu tahu namanya artinya singa, dia merobek mulut singa. Saudara dia berusaha gambarkan, aku terbaring di tengah-tengah singa. Di tengah-tengah singa berarti singa itu banyak loh. Dia di tengah. Yang suka menerkam anak-anak manusia. Orang-orang biasa. Yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Dia berada di tengah-tengah pasukan tempur yang nomor 1 dunia. Karena hanya singa sampai punya itu tombak, panah dan pedang tajam. Itu cara Daud menggambarkan situasi yang kritis. Tapi Daud kita belajar dari Siklak, punya kebiasaan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Enggak terus undur kompromi, enggak finish. Akhirnya ya udahlah, nyerah, ya udahlah ikut maumu. Yang mana bisa melatih mental kita. Sehingga ketika saya mau take a break, saya hitung 1 bulan saudaraku. Mungkin bisa lama loh saya. Karena perkara ini sangat emergency dalam hidup saya. Saya harus selesaikan itu. Banyak hal saudaraku. Ketika para full timer, para pelayan Tuhan semua mengajukan diri sama saya. Demo besar-besaran di Tugu Pahlawan di surga. Taman Monas surga itu saudaraku. Ya ternyata ada tokoh intelektual di baliknya. Saya dikasih tahu Roh Kudus akhirnya. Roh Kudus pun memberitahu saya. Itu saudaraku. Saya undur. Oke lanjut jalan. Kelar sudah. Urusan saya gimana? Tahap demi tahap saya urus dari sini. Sebisa-bisanya, terlepas itu penghancuran datang, Allah yang menyelesaikan. Karena saya bela hidup pelayanan orang-orang saya. Kelar sudah. Untuk orang lain seperti Daud membawa ayah ibunya, enggak terus kucing kupret, lalu ya udahlah ikut kamu aja, aku enggak ikut dia. Awalnya ninggalin dia nih. Berbalik. Daud enggak loh. Karena dia percaya Allah akan menyelesaikannya. Mental Daud, kasih Daud, pengharapan Daud. Ayat selanjutnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Itu Daud. Orang berharap sama Tuhan, dia mengangkat tangannya. Tuhan, kau sendiri yang bekerja, tinggikan dirimu mengatasi langit. Urusan di bumi urusan saya. Urusannya di luar itu urusannya surga, kelar. Enggak bolak-balik, bolak-balik enggak ada kepastian. Surga bingung, malaikat bingung.
Dolak-dalik ngomong sana ngomong B, gereja sana, gereja B, pelayanan sana, pelayanan sini. Semua serba bolak-balik, malaikat mau kirim berkat gak jadi. Di sini hilang ke sana. Mau ke sana, kirim ke sana, hilang ke sini. Ya gak bisa. Karena tidak setia. Di mana engkau dipanggil, setialah di sana. Tuhan akan memberkati kamu. Karena Tuhan bicara gini, aku sudah ada di sana. Jadi kalau kamu pelayanan full time, ya full time lah, jangan tidak. Tuhan akan berkati kamu, karena Tuhan sudah ada di sana. Kalau kamu bukan full time, jangan pernah full time. Segampang itu. Kalau jadi istri yang baik sesuai Alkitab. Jadi suami yang baik secara Alkitab. Jadi jemaat yang baik, jadi pelayan baik. Semua sesuai Alkitab, udah kelar sudah. Enggak terus dolak-dalik. Malaikat bingung, apalagi Tuhan, diem dia. Maka dikirimlah Nabi Gad. Karena Daud itu tetap pada keputusan dia. Sehingga dia katakan, tinggikan dirimu. Ayat selanjutnya, saudaraku. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Coba, dia di tengah-tengah singa, yang ada yang namanya tombak, pedang, pada semua dia sebut senjata tajam, mulut, gigi semua. Dia udah gak berdaya. Dia cuma bilang gini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dia petik kecapinya dia. Kenapa? Dia percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah diluruskan Tuhan. Tuhan sudah bicara melalui Nabi Gad. Dan dia pindah ke kubu gunung. Dia dikepung nih di kubu gunung. Pasti selamat karena Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh apapun terjadi pasti selamat. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak berarti selamatnya pindah kampung. Udah enggak ada selamat soalnya. Halo. Gitu saudaraku.